Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb Tuhan semesta alam yang telah mencurahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Kias yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengudara di program podcast Kias Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Kisah inspiratif dan edukasi Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah yang insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membersamai sahabat Kias semuanya. Alhamdulillah hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir nih Ketua IPARI Aceh Tengah. Luar biasa, yaitu Bapak Tengku Ali Idris. Semoga nanti kita akan berbincang-bincang masalah seputar peran dan tugas penyuluh agama Islam. Nah, beliau ini adalah salah seorang Ketua IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia. Luar biasa sahabat Kias. Jadi kita beberapa menit ke depan akan berbincang-bincang masalah seputar ini. Insya Allah sahabat Kias harus stay terus bersama kami. Nah, kita sapa dulu nih narasumber kita hari ini, Bapak Tengku Ali Idris. Bagaimana kabarnya Bapak Tengku? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekalipun cuacanya agak di luar panas, Ya. tapi alhamdulillah di ruangan ini nampaknya agak Dingin. Iya, alhamdulillah luar biasa nih ya. Nah, apa kegiatan hari ini, Pak Tengku? Alhamdulillah kegiatan hari ini ada di kantor urusan agama Kota Takengon, itu tentang diskusi tentang penyuluhan dengan kawan-kawan yang non PNS. Ya. Nah, itulah sekitar. Masya Allah, alhamdulillah ya. Nah, jadi sahabat Kias yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nih akan berbincang-bincang nih. Sebenarnya sih peran dan tugas penyuluh agama Islam itu apa saja. Namun, sebelum kita berbincang dan berdiskusi bersama Ketua IPARI Aceh Tengah, Bapak Tengku Ali Idris, kita ingin memberikan kesempatan dulu kepada Bapak Tengku untuk menyapa sahabat Kias dan memaparkan sedikit materi yang berkaitan dengan tentang peran dan tugas fungsi penyuluh agama Islam. Kepada Bapak Tengku kami persilahkan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Tengku Anwar yang memandu kegiatan ini sampai selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'buduhu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh, addal amanah wa ballagha risalah wa kashafa Allahu bihil gummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataha Allahul yaqin. Allahumma fashalli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi, amma ba'du. Faya ayyuhal ihwah, usikum binafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, ballighu anni walau kana ayah. Tentunya pemirsa yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat dan detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan ke pangkuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita masuk ke tema
peran penyuluh agama sedikit saya sampaikan, mengingat besok kita sudah masuk ke tahun baru Hijriah, Ya. yaitu 1 Muharram tahun 1447 Hijriah. Kami sampaikan selamat tahun baru Islam, kullu am wa antum bi khair. Amin. Natamanna lakum bisihatin wal afiyah. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan jauh lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Baik, pada kesempatan ini kita sedikit menyampaikan, sebelum kita ke tema, kami sedikit sampaikan tentang penyuluh. Siapa sebetulnya penyuluh agama Islam itu? Ya. Kalau kita lihat dari ayat Al-Quran, ini bisa kita lihat beberapa ayat, termasuk di surah Al-Imran ayat 110. Di situ jelas, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat Islam, ini maksudnya adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Di ayat lain juga di dalam surah Al-Imran ayat 104 itu berbunyi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Yaitu mengajak manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Juga tadi saya bacakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, yaitu mengajak pada jalan Allah dengan lemah lembut. Hadis Nabi SAW juga di dalam kitab Bukhari menyampaikan, balighu anni walau kana ayah, sampaikan kamulah walaupun dia sepotong ayat. Ini semua hadis-hadis dan ayat-ayat ini yaitu tentang kepenyuluhan. Sebab penyuluh ini kalau kita lihat mengajak kepada kebaikan, Ya. mencegah dari kemungkaran. Dan ini ada bil qaul, bil lisan, dan juga ada bil fi'li, bil hal. Tidak cukup dengan perkataan aja, ayo solat, ayo ini. Tapi kita harus dengan tindakan. Kita mengajak sekaligus kita pun ikut melakukannya. Ya. Ini sebab jangan sampai kita mengajak kepada manusia, tapi tiba-tiba kita hanya mengajak aja, tapi tidak kita jalankan. Itu bisa kita lihat di surat As-Saff. Ya. Mengatakan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah. Jadi janganlah kita mengajak kepada kebaikan, tapi kita hanya diam, tidak mengerjakan apa yang kita ucapkan. Ini menyalahi. Jadi penyuluh ini kalau kita lihat dari definisinya, kita ini semua penyuluh. Yang mengajak kepada kebaikan termasuk ini penyuluh. Dan penyuluh ini sebaik-baik umat. Itu ayat tadi yang kita ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat. Jadi penyuluh ini sebaik-baik umat sebetulnya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari Kementerian Agama, penyuluh agama Islam adalah PNS dalam jabatan fungsional yang diberi mandat penuh untuk melakukan penyuluhan dan bimbingan keagamaan serta pembangunan masyarakat melalui bahasa agama. Ya. Inilah dia penyuluh. Sesuai dengan melalui KMA nomor 516 tahun 2003, SKB Menteri Agama dengan BKN 574 tahun 1999 dan nomor 174 serta penjabaran lebih lanjut dari berbagai regulasi Kementerian Agama dan kementerian terkait. Inilah penyuluh. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat tugasnya sangat banyak. Ya, tugas ya. Kalau kita lihat dari tugasnya ini mungkin tak cukup 24 jam. Iya. Ditambah lagi menjadi 27 jam. Iya. Mungkin sebaiknya kalau kita lihat. Sebab begini dia. Saya mengutip sedikit dari yang disampaikan oleh Kasubdit Bina Penyuluh Agama Islam, Bapak Jamaluddin M. Marki, dalam kegiatan Sekolah Penyuluh dan Penghulu Akte Resolusi Konflik. Ia menjelaskan tugas penyuluh agama sangat luas
mulai dari menyebarkan informasi, edukasi, komunikasi, fasilitasi, konseling, hingga advokasi umat. Ya. Tugasnya mendekati definisi malaikat. Ya. Ini ucapan sambil ketawa sambil seloroh lah ini mungkin Pak Kasubdit. Saking banyaknya tugas penyuluh ini. Ya. Jadi penyuluh bukan sekedar profesi, tapi misi suci untuk membimbing umat kepada cahaya Islam. Ia menjadi pencerah, penuntun, pendidik, dan penjaga nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Ya. Dan juga penyuluh agama Islam itu bukan hanya pemberi ceramah, Ya. tetapi juga agen perubahan sosial, pendamping umat, dan penjaga nilai Islam moderat di tengah-tengah masyarakat. Inilah penyuluh agama Islam. Ya. Apalagi belakangan ini kita lihat penyuluh ini tidak cukup hanya di panggung, tapi kita harus mengikuti sesuai dengan zaman. Ya, media sosial. Media sosial. Ya, digitalisasi. Digitalisasi dan lain-lain sebagainya. Ya. Sebab bukan Nabi ya. Ini Ali bin Abi Thalib mungkin. Ya. Beliau berkata, didiklah ajarmu sesuai dengan zamannya. Sebab anakmu itu hidup bukan di zaman kamu. Jadi kita penyuluh ini sangat banyak tugasnya. Ya. Jadi di samping membuat instrumen, juga semua kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan itu ya tentunya juga harus dilaporkan. Ya. Secara tertulis, sehingga penyuluh betul-betul memang sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya. Bahkan pernah disebutkan itu bahwasanya penyuluh itu garda terdepan. Gitu. Garda terdepan, tombak ya. Ujung tombak Kementerian Agama. Sebab mungkin kalau di kabupaten itu kan Kemenak Kementerian Agama sebagai menteri agamanya, di kecamatan mungkin sebagai kepala KUA. Tapi kalau sampai ke pelosok-pelosok, inilah dia penyuluh ini. Oh, itu yang dimaksud dengan garda terdepan atau ujung tombak. Ujung tombak, dan menteri agamanya di pelosok. Ya. Itu sampai dia, sebab dia penyuluh ini sampai ke ujung-ujung tempat-tempat ini. Setiap kecamatan itu memang ditempati oleh penyuluh. Kita ini setiap di kecamatan ditempati oleh penyuluh. Ya. Tapi setelah ada kemarin P3K, ya, ini jadi suatu mungkin masalah tantangan buat kita. Sebab betul. Penyuluh kita yang dulu rupanya banyak yang selingkuh. Masya Allah. Kenapa saya bilang selingkuh?